Over the years, we have become more intentional about creating positive impact through our investments and broader ecosystem activities. Now that the digital infrastructure is in place, we're getting into the digital golden era. An era where inclusivity of the digital ecosystem brings solutions and were developed and delivered commercially at scale. Nevertheless, it is not only a commercial return, it is a matter of impact. We believe it is sustainability. East Ventures upholds a sustainable investment strategy within a two-pronged approach of doing good and avoiding harm. We are leading the way as Indonesia's first venture capital firm to sign the Principles for Responsible Investment, supported by the United Nations. This is well aligned with the government's priorities in Indonesia's G20 presidency to succeed in sustainability through SDGs. And here is the impact journey ahead. Establish a robust management and measurement system to ensure accountability. Then work closely with portfolio companies and its ecosystem to better measure and scale their impact. We are mapping and tracking the impacts created by our ecosystem for truly contributing to SDGs. We also look forward to working with like-minded investors who care about sustainability. With the support of the governments and businesses, we believe we would further develop the country. Walk together with investors to create a scalable impact on the broader society and ecosystem. Now, with a strong determination to focus on ESG and pursue SDGs objectives, we invite you to join us as the agents of change. Munculnya startup selama 10 tahun kebelakang ini memberikan peluang dan potensi yang sangat besar di berbagai sektor bisnis. Kehadiran startup-startup ini memberikan solusi, inovasi, dan juga jawaban terhadap permasalahan yang ditemukan sehari-hari di masyarakat. Perekonomian Indonesia juga ikut tergerak berkat adanya peluang-peluang baru yang dihadirkan oleh startup ini. Penciptaan lapangan kerja baru juga memunculkan disrupsi di berbagai industri. Kita bisa lihat dari transportasi dengan banyaknya aplikasi-aplikasi ride hailing, retail dengan banyaknya platform-platform e-commerce yang memudahkan kita untuk belanja dari jarak jauh, sampai agribisnis. Tapi meskipun startup-startup ini sekarang menjamur, bukan berarti mereka itu kebal loh terhadap dampak dari pelambatan ekonomi saat ini. Kita bisa lihat belakangan ini masih banyak perampingan dan efisiensi yang terpaksa harus dilakukan oleh startup-startup. Apalagi mereka memang ada kecenderungan masih tergantung dengan pendanaan dari venture capital saja. Nah, sahabat Kompas, melihat fenomena ini, penting untuk para pelaku startup dan pebisnis untuk mulai memikirkan bisnis yang berkelanjutan itu seperti apa. Ini juga sejalan dengan visi Indonesia dalam roadmap SDG Indonesia menuju tahun 2030 nanti. Oke, mengingat aspek berkelanjutan penting dalam ekonomi, bagaimana sih peluang dan proyeksi bisnis berkelanjutan di Indonesia? Nah, sebelum kita berbincang bersama dengan narasumber kita hari ini, aku mau tanya dulu nih ke beberapa orang seputar pemahaman mereka soal sustainable business. Sejauh mana ya kira-kira mereka memahami sustainable business? Yuk kita simak. Halo, nama saya Rama, pekerjaan saya adalah pegawai swasta. Halo, nama saya Carlo dan saya bekerja sebagai artist manager. Halo, saya dengan Ricky, bekerja sebagai marketer. Menurut aku, sustainable business itu adalah sebuah konsep di mana perusahaan bisa terus tumbuh berkelanjutan, tapi di selain itu juga dia tidak hanya berfokus kepada profit, tapi juga kepada lingkungan sekitar. Sustainable business itu menurut saya adalah bisnis yang memiliki dampak positif kepada lingkungan dan masyarakat. Sustainable business bagi saya sih simpelnya adalah kalau bisnis itu memberikan dampak yang positif, mungkin bagi people, community, dan juga the planet ya pastinya. Di Indonesia sejauh ini yang saya tahu mungkin masih dikit kali ya, mungkin yang masyarakat tahu mungkin dikit, tapi saya tahu beberapa perusahaan sudah menerapkan SDG di program-program mereka dan melakukan dampak-dampak positif untuk masyarakat dan lingkungan alam juga.
Bagi saya ini topik yang sedang hangat dan pastinya akan menjadi concern bagi semakin banyak perusahaan. Nah, penerapannya sendiri bagi saya sih sudah mulai ada tanda-tanda positif. Contohnya solar panel yang sudah semakin berkembang, ya, kepedulian akan lingkungan juga semakin bertambah. Industri circular economy yang terus tumbuh, terutama FMCG kita membutuh circular ekonominya semakin berjalan pastinya. Dan saya lihat sih saat ini cukup pertumbuhannya cukup baik. Menurut aku sih untuk di Indonesia sendiri masih belum banyak ya perusahaan yang benar-benar menerapkan konsep sustainability business. Mungkin belum ada di semua industri yang bisa menerapkan, tapi untuk beberapa seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang beauty, skincare itu udah mulai ada beberapa yang memakai kemasan yang di recycle, bahan-bahannya juga dengan bahan-bahan yang lebih ramah dengan alam. Kemudian juga beberapa tech startup yang bergerak di bidang transportasi juga mulai menggunakan kendaraan listrik dan segala macam. Itu walaupun masih tahapan awal banget, tapi itu mungkin start yang bagus buat perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu sih menurut aku. Nah sahabat Kompas, bisa kita lihat ya tadi dari jawaban-jawaban yang kita dengarkan, sebenarnya ternyata masyarakat Indonesia itu sudah lebih paham dan sudah lebih aware ya terhadap konsep atau prinsip bisnis yang berkelanjutan gitu, atau sustainability in business yang tidak hanya berarti terkait dengan lingkungan saja gitu, tapi juga aspek sosial dan juga aspek tata kelola atau governance. Tapi sebenarnya apa sih sustainable business itu? Untuk kita tahu lebih lengkapnya, yuk kita simak di CEO Talks edisi ketiga dengan topik dukung akselerasi bisnis berkelanjutan. Di CEO Talks edisi ketiga dengan topik dukung akselerasi bisnis berkelanjutan yang didukung oleh East Ventures, saya Agnes Theodora, wartawan harian Kompas akan berbincang-bincang nih bersama dengan Afina Sugiarto, partner at East Ventures. Halo Afina, Halo. apa kabar? Thank you loh udah hadir hari ini. Senang banget bisa di sini hari ini. Sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah, puji Alhamdulillah. Tuhan. Nah, jadi gini Afina, ini hari ini sesuai dengan topiknya ya. Kita kan akan membahas terkait dengan bisnis yang berkelanjutan gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya sekarang ini perbincangan dan juga preferensi dari masyarakat, tren yang berkembang itu kan marak ya dengan topik sustainability, keberlanjutan gitu. Apalagi kalau kita pikirkan sekarang kan banyak dikatakan bahwa kita sudah memasuki triple crisis, the perfect storm. Ada krisis ekonomi, krisis iklim, lalu juga akhir-akhir ini dengan ketegangan geopolitik dan krisis keamanan gitu. Nah ini kan berarti semakin ada kebutuhan gitu ya untuk sustainability gitu. Nah sebelum kita menggali lebih lanjut nih, mau tanya dulu kalau menurut Afina gitu, dari East Ventures gitu melihat bisnis berkelanjutan itu seperti apa sih? Kalau dari kita bisnis berkelanjutan itu sangat-sangat penting ya. Jadi bagaimana cara kita melihat bisnis itu bisa sustainable in the long run, dan dari East Ventures kita merasa memang startup itu high risk gitu kan ya. Tetapi bagaimana cara kita berinvestasi dengan prinsip-prinsip ESG. Jadi itu yang selama ini ada di DNA kita selama 10 tahun terakhir. Bagaimana kita berinvestasi itu juga memikirkan tentang dampak impact di masyarakat dan juga dengan corporate governance yang baik. Lebih positifnya lagi kalau bisa berguna untuk environment. Seperti tadi yang dibilangkan, ada isu-isu tentang climate crisis sekarang. Jadi 3 hal itu sangat go hand in hand dengan prinsip kita membangun startup, berinvestasi di startup yang nantinya bisa profitable juga dan sustainable in the long run. Oke, jadi lebih komprehensif ya. Jadi bisnis tuh nggak cuma sekedar make money gitu ya, tapi tadi itu ya ada. Benar sekali. Dan menurut aku dari sisi investors dan juga dari sisi customers, employees, dari tenaga kerja juga sangat-sangat memikirkan tentang hal itu. Jadi nggak bisa cuma untung aja, tapi misalnya tenaga kerjanya nggak well off gitu ya basically. Jadi semua hal itu sangat berperan penting dalam menjalankan bisnis. Oke, I see. Nah ini kan kalau kita bicara juga soal startup gitu kan, memang sekarang itu startup menjamur ya, semakin banyak gitu. Di satu sisi memang memudahkan hidup kita gitu. Nah tapi kalau kita lihat juga misalnya waktu pembukaan di BUMN Startup Day itu, Presiden kita sendiri nih Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa 80-90% startup kita itu ada tendensi kecenderungan untuk gagal gitu di awal-awal saat memulai usaha gitu. Nah kalau dari pandangan Afina nih, dari East Venture melihatnya bagaimana sih gitu
terhadap fenomena banyaknya perusahaan-perusahaan startup yang gagal di awal ini gitu. Apa challenge atau tantangan yang sebenarnya dihadapi di awal-awal oleh mereka gitu? Oke. Memang buat startup itu nggak gampang ya, karena kalau gampang semua orang bisa buat startup dan semuanya bisa dapat funding dari venture capital. It's a high risk and high reward gitu. And dari sisi kita memang kita mau dukung startup founders yang very passionate tentang what they are doing, yang juga punya experience untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut gitu. Jadi dari sisi kita lihat berapa besar problemnya dan market potensialnya. Karena waktu problemnya besar dan market potensialnya besar, itu akan ada solusi-solusi yang bisa mengadres kesulitan-kesulitan tersebut pada suatu startup. Nah, dari sisi market size ini sangat penting, dan dari sisi kepentingan masalah yang ada di masyarakat itu untuk bisa memberikan solusi sebagai painkiller gitu ya. Jadi bukan yang good to have, tapi sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita lihat startup ini juga sangat kompetitif, dan ada tendensi kadang-kadang di certain subsector di teknologi itu seperti winner takes all market, atau kamu maunya harus bisa jadi pemain yang terbesar at least 1, 2, 3 gitu ya. Mungkin kalau kita lihat kayak Grab dan Gojek, Uber aja udah nggak bisa gitu ada di sini. Untuk marketplaces kita lihat juga ada beberapa. Jadi pada awalnya memang banyak banget playersnya. Tapi pada saat kita melihat ekosistemnya tuh mulai terbentuk, akan ada winner-winner. Cuma dari sisi itu juga yang kita lihat untuk pengembangan ekonomi digital di Indonesia, ini sangat baik untuk bisa punya banyak sekali startup yang ada untuk masyarakat kita, untuk tenaga kerja kita, untuk founders dan entrepreneurs kita untuk bisa membangun negara. Berarti ini juga termasuk yang diperhatikan gitu ya oleh East Venture, apakah si startup yang nanti akan mendapatkan pendanaan itu apakah dia relevan gitu ya dengan problem yang ada di masyarakat. Lalu tadi persaingan usahanya juga berarti harus dilihat di sektor tersebut seperti apa gitu. Pasti. Jadi persaingan usaha itu pasti sangat kompetitif di startup. Nah Afina, kalau kita lihat kan tahun ini East Venture itu menjadi salah satu perusahaan venture capital pertama di Indonesia gitu. Bukan salah satu ya, bahkan pertama nih. Venture capital pertama di Indonesia yang menandatangani Principles for Responsible Investment yang dikeluarkan oleh United Nations ya, oleh PBB gitu. Nah dengan bergabung di UNPRI ini, itu komitmen apa sih sebenarnya yang mau dibawa oleh East Ventures gitu, khususnya untuk Indonesia? Kita senang sekali bisa menjadi venture capital pertama di Indonesia yang menandatangani UNPRI ini. Karena dari sisi kita perlu untuk lead the way buat investor, asset managers yang ada di negara ini untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip ESG tersebut, environmental, social, dan governance. Fokus-fokus dari PRI ini itu banyak memasukkan isu-isu ESG dalam analisis. Jadi kita lihat bagaimana kita menerapkan isu-isu prinsip-prinsip keberlanjutan juga dari waktu kita screening, due diligence, waktu kita review company, pada saat kita melakukan investment decision, pada saat kita melakukan value creations, dan portfolio monitoring, dan juga pada saat exit. Itu prinsip-prinsip yang kita mulai terapkan dengan lebih methodikal kepada tim-tim kita semua juga. Kita juga melakukan capacity building untuk investment team kita yang tadinya mungkin melihat dari sisi financial performance. Sekarang kita mulai monitor apakah ada ESG policy di perusahaan tersebut. Banyak startup yang kita invest itu kan masih pada tahap awal nih ya. Jadi mungkin itu juga the last thing on their mind dari sisi punya prosedurnya. Tapi yang kita lihat juga banyak founder-founder kita yang memang sudah mulai mindful tentang ESG ini. Jadi mereka walaupun tuh nggak ada on paper, in writing, tapi sudah ada di pikiran mereka. Nah itu kita bantu mereka bagaimana policy-policy itu bisa lebih tertulis dan juga bisa diterapkan ke tim-tim mereka. Tapi mereka juga ini ya, maksudnya mereka juga aware berarti dengan pentingnya sustainability itu gitu, prinsip-prinsip ESG itu, atau ada nggak sih yang keberatan gitu misalnya katakanlah dengan prinsip-prinsip ESG yang harus dimasukkan dalam strategi bisnis mereka begitu? So far untuk keberatan kita belum lihat, karena dari sisi kita memang approach-nya juga kita bukan bilang kalian semua harus gitu ya. Jadi seperti membawa isu-isu seperti ini ke tim, ke startup founders kita, tapi kita nggak bilang mereka harus dilakukan terutama pada saat mereka baru mulai. Karena pada saat startup itu baru mulai, pasti yang ada di pikiran mereka itu problemnya apa,
produknya apa. Oke. Kalau produknya aja belum ada, mau buat policy sampai Mau 20 gimana 30 ya? halaman buat apa juga Heeh. gitu kan. Jadi memang setiap startup itu beda-beda tahapannya. Oke. Ada yang pre-product, Mhm. ada yang pre-revenue, ada yang growth stage. Kalau udah mulai masuk ke growth stage startup Di situ. itu harus buat kita. Wajib Jadi ya? wajib. Jadi buat kita untuk growth stage startup kita ada comprehensive ESG due diligence toolkit yang kita akan go through dengan portfolio founders dan tim kita. Yang kita lihat juga banyak dari portfolio kita tuh udah mulai hire ESG specialist atau ESG consultant atau tim ESG internal untuk memikirkan hal-hal ini. Oke, menarik. Oke, sahabat Kompas, itu tadi dia obrolan mengenai bisnis berkelanjutan kita dengan Afina Sugiarto. Jadi bisa kita lihat ya bahwa memang prinsip sustainability in business ya, bisnis-bisnis berkelanjutan itu semakin penting saat ini, apalagi ketika kita menghadapi ya krisis yang semakin banyak ya. Dan venture capital juga startup-startup itu bisa lebih banyak berkontribusi gitu dalam mendorong bisnis yang lebih berkelanjutan. Nah, sahabat Kompas mau tahu bahasan selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Kompas CEO Talks edisi ketiga yang didukung oleh East Ventures. Kembali lagi di CEO Talks edisi ketiga yang didukung oleh East Ventures. Masih bersama saya Agnes Theodora dan Afina Sugiarto, partner at East Ventures. Nah, ini kita lanjut lagi nih ya obrolannya ya Afina ya. Tadi kan kita sudah membahas mengenai bisnis berkelanjutan dan bagaimana itu penting gitu untuk disadari dan diterapkan gitu ya oleh pelaku usaha dan startup-startup kita gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang Afina, dari sudut pandang East Venture gitu, seperti apa sih model bisnis berkelanjutan yang ideal itu? Oke, jadi kita lihat kalau bisnis yang sustainable tuh nggak hanya fokus di lingkungan. Kan memang ada environmental, social, Yes. dan government. Selama ini yang kita lihat juga banyak startup-startup yang fokus di sisi sosial gitu, Oke. bukan hanya lingkungan. Nah, itu banyak faktor-faktor yang memberikan dampak operasional yang baik gitu dengan memberikan tenaga kerja tempat tenaga kerja yang baik juga untuk di Indonesia, dan juga bagaimana perkembangan dari bisnis itu bisa memberikan dampak untuk masyarakat yang bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Oke, jadi komprehensif ya, environment-nya ada, sosialnya juga ada gitu. Governance-nya juga ada. Kalau Yes. governance itu mungkin bisa di-elaborate konsepnya seperti apa gitu kalau dalam model bisnis berkelanjutan? Kalau governance misalnya yang kita lihat kita harus memiliki policy-policy dan procedures misalnya equal opportunity antara I see. pria dan wanita. Oke. Misalnya kita juga tidak boleh mempekerjakan anak yang di bawah umur. Oh ya pasti ya. Ya, jadi hal-hal yang dan banyak sekali banyak sekali poin-poin governance yang harus di take into account dalam melaksanakan bisnis. Accountable ya, berarti bisnis yang accountable, ethical gitu ya bisa Benar. dikatakan gitu. Oke. Nah itu tadi kan kita menyebut ya, kita membahas lah soal ESG tadi, ada environment-nya gitu. Nah kembali lagi nih ke yang tadi kita menghadapi krisis iklim ya, climate change yang ada di depan mata nih gitu. Ini kalau kita bicara soal investasi yang memberi dampak bagi lingkungan gitu dan mengurangi emisi karbon gitu, baik di Indonesia maupun dunia gitu. Masing-masing kan punya target ya untuk mengurangi emisi karbon. Nah kalau di dunia startup gitu, lalu di East Venture sendiri bagaimana sih mendorong investasi yang lebih fokus gitu terkait dengan climate change ini? Jadi climate change ini memang is a big issue, dan Ya. yang kita lihat dari sisi negara-negara developed countries di US, di Europe sudah mulai banyak sekali investasi ke bagian climate tech. In Southeast Asia yang kita lihat ini lebih baru gitu, lebih baru. Dan kita di East Ventures juga melihat bagaimana cara kita bisa fokus di sisi climate tech investment. Jadi seperti topik-topik yang tadi Mbak Agnes bilang, carbon economy, sustainable agri, precision farming, dari sisi investment di renewable energy, lalu dari sisi electric mobility. Itu adalah sektor-sektor yang kita sedang fokuskan untuk berinvestasi lebih banyak lagi. Udah banyak tuh berarti? Ada Apa aja misalnya contohnya? beberapa. Jadi dari sisi renewable energy, we have an investment di Surya, renewable energy platform. Mereka memiliki solar panel di Indonesia, dan itu mereka mengconnect
dari sisi bisnis dan juga capital provider sehingga bisnis-bisnis itu bisa memiliki solar panel, bisa menggunakan solar panel tanpa harus bayar di depan yang jauh lebih mahal. Sewa gitu ya jadi sistemnya ya. Sistemnya lebih sama kayak bayar PLN lah. Iya, tapi ini bedanya melalui si surya gitu ya. Sudah ada nggak sekarang contoh investment atau portofolio di Isventure itu yang memang dia itu khusus fokus untuk tackling climate change issues ini gitu? Ada lagi selain surya, kita juga berinvestasi di Waste for Change. Mungkin kalau udah pernah dengar, kalau dari Waste for Change ini mereka mengelola lebih dari 8.400 ton sampah sampai saat ini. Dan tentunya banyak lagi inisiatif-inisiatif kita yang lain seperti kita berinvestasi di company kita namanya Equo yang mereduce plastik dengan cara memiliki sendok garpu dan juga sedotan yang bukan dari plastik tapi dari biodegradable materials. Nah kalau kita bicara soal startup yang impactful gitu terhadap lingkungan, terhadap dia mengadres isu-isu terkait dengan krisis iklim, climate change. Sekarang ini kan ada ya fenomena greenwashing gitu, nggak bener-bener green sih gitu, tapi kesannya kayak green gitu misalnya. Nah kalau dari pandangannya Alvina, bagaimana sih strateginya gitu supaya perusahaan tuh memang bener-bener konsisten ya, dia menerapkan prinsip bisnis berkelanjutan itu dan bener-bener impactful gitu terhadap lingkungan, bukan hanya sekedar greenwashing aja gitu. Itu memang sangat penting ya. Jadi kita juga mau make sure startup-startup yang bekerja sama dengan kita bukan hanya greenwashing gitu dari sisi investor. Itu hal yang sangat penting buat kita untuk dijaga. Jadi untuk kita bagaimana caranya kita ensure gitu basically tidak terjadi greenwashing di startup kita. Yang pasti kita melakukan due diligence, kita datang ke site, kita melihat ada fakta nyata, ada dampak nyata yang mereka memang berikan ke environment. Nah itu adalah cerita-cerita yang kita bawa sehingga itu bisa menginspirasi masyarakat juga, menginspirasi bisnis-bisnis yang lain sehingga bisa benar-benar melakukan itu dan bukan hanya melakukan greenwashing. Ada nggak sih yang akhirnya terpaksa tidak dilanjutkan gitu karena terlihat kesannya mungkin ya dia tidak benar-benar konsisten gitu, berkomitmen dalam menjalankan tadi prinsip-prinsip berkelanjutan itu? Mungkin kalau misalnya tidak melakukan gitu ya, kalau dari sisi kita pastinya kalau kita merasa ada greenwashing pastinya kita nggak akan dorong gitu ya, nggak akan support. Jadi memang startup-startup yang kita bekerja sama dengan baik, yang banyak kita work together dengan misalnya organisasi-organisasi seperti United Nations, dengan investor-investor kita harus make sure bahwa mereka memang melakukan praktek-praktek ESG yang real dan bukan greenwashing. I see, benar-benar selektif ya sejak awal untuk menyeleksi startup-startup tersebut gitu. Harus, yes. Oke. Sip. Sahabat Kompas, kita sudah ngobrol banyak tadi terkait dengan lebih lanjut mendalami mengenai prinsip bisnis berkelanjutan, lalu juga bagaimana startup-startup yang menerapkan prinsip ESG ini bisa loh ikut berdampak menjaga supaya lingkungan kita lebih bersih dan hijau gitu. Dan juga venture capital seperti Isventures pun menjalankan perannya gitu ya untuk lebih selektif tadi itu untuk benar-benar memastikan bahwa bisnis yang dijalankan, bisnis berkelanjutan yang dijalankan ini bukan sekedar prop doang gitu atau cuman sekedar saya hijau padahal nggak benar-benar hijau alias greenwashing tadi itu. Nah menarik ya, setelah ini saya mau mengajak lagi nih sahabat Kompas untuk kita ngobrol lagi lebih lanjut mengenai prinsip bisnis berkelanjutan, lalu juga tentunya mengenal Afina lebih dalam, lebih personal lewat kuis. Nah mau tahu apa? Tetap di Kompas CEO Talks edisi ketiga yang didukung oleh Isventures. Nah Vina, tadi kita udah ngobrol banyak, udah ngobrol seru tentang bisnis berkelanjutan. Nah cuman sekarang agak lebih santai dikit kali ya, sebelum kita lanjut lagi membahas yang berat-berat. Saya mau ada kuis dulu nih untuk mengenal personality Afina lebih lanjut gitu. Nama kuisnya this or that ya, pilih ini atau itu gitu. Jadi nanti aku bakal menyebutkan beberapa kalimat lah gitu, nanti Afina tinggal memilih antara pilihan A sama pilihan B, lebih prefer yang mana sih gitu. Jawabnya cepet ya, nggak pakai lama ya. Oke, nih siap. Pertanyaan pertama nih, olahraga atau rebahan? Olahraga. Wow, Iya dong. oke. Why? Supaya sehat. Iya, oke. Singkat jelas padat ya. Iya. Oke, pertanyaan kedua. Pilihan kedua,
Pilih makan sayur atau makan daging? Makan sayur. Waduh, sehat banget. Tadi olahraga, sekarang makan sayur. Kenapa? Iya dong, harus sehat. Sekalian promosi nih. Kita Gimana? ada 2 startups. Satu Salad Stop, Oke. satunya lagi Greenly. Dua-duanya jualan sayur yang enak-enak banget. Itu kebetulan memang aku juga sering makan sih. Oke, Jadi sip. sudah menggunakannya. Oke, ketiga. Masyarakat melek teknologi atau masyarakat buta teknologi ini kayaknya udah ketebak sih. Oh ya. iya dong, harus Iya melek dong. teknologi. Harus melek teknologi. Iya, apalagi kalau udah melek teknologi harus coba pakai solusi-solusi startup punya East Ventures. Oke, sekalian again promosi. Dan memang kayak sekarang kita semakin susah ya kalau nggak melek teknologi, kayak akan susah gitu untuk hidup gitu. Benar. I mean, in more serious note gitu ya, memang harus melek teknologi zaman sekarang. Yes. Dari sisi digitalisasi buat Indonesia, waktu East Ventures pertama kali invest tahun 2009, itu digitalisasi only 13%. Oke. Sekarang udah sekitar 77%. Nah, Wow, oke, gimana nih pesat kita juga bisa ya. sampai ke 90% ke atas atau kalau bisa 100%. Dan itu bakal sangat membangun ekonomi di Indonesia juga dan meningkatkan GDP per kapita di Indonesia. Jadi PR ke depan ya, gimana supaya masyarakat semakin melek teknologi. Benar. Sahabat Kompas, kembali lagi di Kompas CEO Talks edisi ketiga yang didukung oleh East Ventures. Tadi kan kita sudah mengenal Afina nih ya lewat kuis This or That. Nah, sekarang kita kembali lagi ke yang serius-serius nih Afina. Kita lanjut ngobrol soal bisnis berkelanjutan. Tadi kan kita bicara soal konsep bisnis berkelanjutan yang sudah semakin banyak lah ya diterapkan oleh pelaku usaha gitu. Nah, kalau dari sisi konsumen sebenarnya seberapa siap sih konsumen kita sendiri nih ya di Indonesia khususnya untuk menerima gitu konsep bisnis yang berkelanjutan itu? Menurut aku ini udah mulai berjalan ke arah yang benar nih. Oke. Yang masyarakat udah mulai melihat bagaimana bisa hidup dengan lebih menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan tadi. Misalnya nih contohnya kita lihat bisnis seperti Equo yang kita invest, itu mereka menyediakan sedotan yang bukan dari plastik. Juga sendok garpu yang bukan dari plastik untuk yang take away gitu ya, tapi dari bahan-bahan yang biodegradable. Dan itu growth dari revenue mereka itu sangat-sangat tinggi untuk perkembangan dalam 1-2 tahun terakhir. Kita lihat juga dari sisi circular economy, mulai banyak di rumah-rumah itu memilah-milah sampah gitu, misalnya. Dan itu sangat baik sekali karena adanya circular economy dan adanya partisipasi dari konsumen dan masyarakat untuk bisnis berkelanjutan ini. Jadi sebenarnya didorong juga oleh masyarakatnya ya, konsumennya soalnya udah lebih aware gitu ya. Tapi memang menurut aku masih banyak yang kita perlu lakukan bersama-sama untuk bisa mendorong dari sisi konsumen, dari sisi bisnis, dan yang paling penting dari sisi government policy dan insentif. Bagaimana dari sisi kita bisa kolaborasi sehingga itu jauh lebih besar lagi di Indonesia. Masyarakat kita kan ada 270 juta orang. Mungkin segmen yang sekarang ini masih melakukan hal-hal tersebut yang dari sisi memilah-milah sampah itu sangat kecil dari 270 juta orang yang kita ada di Indonesia. Perlu didorong supaya lebih masif lagi memang ya. Oke. Karena sebenarnya udah ada modal dasarnya ya, awareness dari masyarakat yang udah ada gitu. Oke, tadi lanjut soal mengulik sedikit nih ya mengenai portofolionya East Venture gitu. Tadi kan sudah disebutkan kalau memang sudah banyak ya portofolio di East Ventures yang memang concern dengan prinsip ESG gitu. Nah, boleh dibagikan nggak sih kalau tadi kan sudah cerita soal surya, itu impactnya kan ke lingkungan. Kalau ngomong ESG kan ada sosialnya juga ya gitu, aspek sosialnya. Nah, portofolio dari East Venture yang impactnya sudah terasa ke masyarakat nih, itu contohnya apa sih misalnya? Salah satu portfolio yang kita banyak kerja bareng itu namanya Aruna. Mereka bekerja di bidang fisheries segment. Jadi dia ada di sekitar 150 fisheries villages, desa-desa nelayan yang ada di Indonesia. Dan mereka udah berhasil memiliki 26.000 nelayan di platform mereka. Dari sisi itu mereka bisa meningkatkan penghasilan nelayan lebih dari 3-12 kali lipat dibanding penghasilannya sebelumnya. Itu setelah berapa tahun tuh biasanya? Sekarang mereka sudah ada sekitar lebih dari 5 tahun di Indonesia. Nah dari sisi itu mereka juga akan berkembang lebih besar lagi nih. Rencananya tahun depannya targetnya bisa berekspansi ke 400-500 desa nelayan yang ada di Indonesia.
Dari sisi itu kita lihat social impact-nya sangat tinggi, bukan hanya buat nelayan, tetapi juga untuk ibu-ibu, misalnya istrinya atau komunitas wanita yang ada di desa-desa nelayan tersebut. Karena bukan hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan, tapi mereka juga bekerja sama dengan ibu-ibu ini untuk meningkatkan value add dari produk-produk dari nelayan ini. Misalnya dari kepiting-kepiting yang udah ditangkap, Oke. itu mereka bersihin. Jadi value dari yang diekspor nih dari Oh, ya. kepiting-kepiting tersebut jauh lebih tinggi dibanding kalau misalnya kita ekspor hanya kepitingnya itu aja gitu dari Diolah lagi lah ya, ada di dibuat pengolahan lebih bisa bersaing gitu ya kalau di pasar benar, jadinya ya. benar. Nah, menariknya lagi bukan hanya stop di sisi sosial, mereka juga punya inisiatif namanya Zero Waste Hub. Jadi Oh. dari kulit-kulit kepiting atau udang lobster yang ada itu semua diproses sehingga itu menjadi pangan ternak. Jadi itu benar-benar end to end Iya, circular. iya. Benar-benar kalau kita ngomongin ekonomi sirkular ya inilah ya berarti ya. Benar. Wah, oke. Sip. Kalau gitu untuk sekarang mungkin segitu dulu ya yang kita bahas di segmen ketiga ini. Sebagai konklusi nih ya sahabat Kompas, memang kalau kita lihat prinsip berkelanjutan itu selain memang sudah semakin penting ya untuk diterapkan sekarang, ya masyarakat kita pun sebenarnya sudah punya awareness untuk itu. Tapi untuk itu kita juga butuh lebih banyak dukungan lagi ya. Oke, selain meningkatkan awareness masyarakatnya, juga tadi regulasi dari pemerintah gitu. Dan juga kita udah mendengar dari Afina tadi menjelaskan bahwa sudah banyak juga gitu portofolio di East Venture startup yang mereka itu sudah mengadres isu-isu inequality yang ada di masyarakat gitu. Tadi seperti Aruna terkait dengan fisherman ya, para nelayan kita gitu. Nah, gimana sih kita mewujudkan sustainable business yang lebih kolaboratif ke depannya? Jangan kemana-mana sahabat Kompas, tetap di Kompas CEO Talks. Oke sahabat Kompas, kembali lagi di Kompas CEO Talks edisi ketiga yang didukung oleh East Ventures. Nah tadi kan kita sudah ngobrol banyak ya Afina mengenai prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan gitu. Tadi aku juga ingat Afina sempat menyebut tentang kolaborasi yang dibutuhkan gitu untuk mendukung supaya prinsip ESG ini bisa dilaksanakan oleh pelaku bisnis Indonesia, oleh ekosistem bisnis Indonesia gitu. Nah kalau menurut Afina gitu dari pengalaman East Venture juga selama ini, seperti apa sih sebenarnya kolaborasi yang tepat gitu untuk menjalankan atau mendukung bisnis berkelanjutan di Indonesia? Kolaborasi yang tepat. Ya. Oke. Pertanyaan yang sangat penting dan menarik nih. Dari sisi kita ngelihatnya kolaborasi antara business group, investor, dan pemerintah itu sangat-sangat penting untuk memajukan bisnis ESG dan sustainable business ini. Dari sisi East Ventures yang udah pernah nih kita lakukan, dari tahun 2020 itu kita meluncurkan report namanya East Ventures Digital Competitiveness Index. Iya. Di situ kita melakukan measurement di 34 provinsi yang ada di Indonesia, bagaimana tingkat digitalisasi. Dan itu bukan hanya infrastruktur digitalisasi, tapi juga human capital, akses internet, dan juga bagaimana peningkatan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. Di situ kita berkolaborasi dengan ministries, kita melakukan interview beberapa minister yang ada di Indonesia dan juga leading business group yang ada di Indonesia juga untuk berdiskusi dan membawa apa aja nih, bukan hanya measurement-nya aja, tapi juga apa yang harus kita lakukan bersama-sama untuk bisa membangun digital ekosistem yang lebih baik di Indonesia. Itu tahun ini itu report kita yang ketiga, kita lagi mempersiapkan report kita untuk tahun depan. Tadi juga. berapa provinsi? 34. Sudah semuanya berarti Semuanya ya? ada, yes. Oke. Terkait, selain itu apa lagi misalnya nih? Lalu pada saat masa pandemi, kita kan juga lihat ini masa pandemik ini sangat sulit ya, apalagi pada waktu Delta variant di Indonesia. Ganas banget itu. Sangat ganas. Throughout the pandemic kemarin, kita meluncurkan inisiatif namanya Indonesia Pasti Bisa. Ya, Indonesia Can Do It. Yeah. Itu kita fundraising dari beberapa investor dari luar untuk bisa yang pertama pada saat pandemi itu baru mulai di Indonesia, kita menjaring dana untuk bisa memberikan
seperti waktu itu masker, Hmm. alat-alat untuk protective gear ya, Iya, protective ADP gear ya. untuk rumah sakit dan klinik-klinik yang ada di Indonesia. Lalu pada masa Delta itu yang sangat penting oxygen concentrator. Itu walaupun punya dana, kalau oxygen Iya. concentratornya nggak ada, tetap aja nggak bisa dapat dana. Di situ kita bekerja sama dengan investor kita, salah satunya Temasek Foundation, untuk membawa oxygen concentrator di Indonesia. Itu kita banyak bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan juga startup-startup kita. Jadi startup kita di bidang logistik, misalnya Oh, I Wersix, see. startup kita Advotics di bidang supply chain management, startup kita juga di bagian payment, Sendit, itu kita semua berkolaborasi bagaimana kita bisa membawa alat-alat seperti oxygen concentrator ini bisa sampai ke tujuan-tujuan yang dibutuhkan ke rumah sakit yang ada di daerah-daerah terpencil. Jadi itu kolaborasi yang sangat nyata yang kita Iya. pikir bisa kita kontribusikan ke Indonesia. Itu tadi nyata banget ya memang kolaborasi yang sangat kolaboratif ya. Ke depan apakah ini akan menjadi skema atau model yang akan diteruskan juga? Tadi kan kita bicara ketika pandemi. Ke depan kita nggak tahu ya akan ada pandemi apa lagi atau krisis kesehatan lain lagi gitu. Nah itu seperti apa untuk long termnya ya mungkin kalau kita bicara long term. Pastinya kita akan selalu fokus di inisiatif-inisiatif yang akan kita laksanakan ya. Dari supply chain yang telah kita bentuk untuk oxygen concentrators yang telah didistribusikan ke daerah-daerah rumah sakit terpencil di Indonesia ini sistemnya masih dipakai oleh Kementerian Kesehatan saat ini, Oke. bukan hanya untuk oxygen concentrator tetapi juga untuk medical equipment dan supply yang lain untuk bisa didistribusikan dengan lebih baik dan lebih ada datanya karena menggunakan teknologi. Selain itu yang kita lihat sangat penting adalah genome sequencing. Ya. Jadi bagaimana di sisi healthcare di Indonesia kita berubah dari sisi yang tadinya curative menjadi prevention. Itu sangat banyak lagi sekali inisiatif dari Pak Budi Sadikin, Minister of Health Kemenkes, kita, untuk bagaimana kita lebih mengedepankan preventive measurement ya di Indonesia. Beberapa bulan lalu kita mendukung inisiatif dari Kemenkes bagaimana mengembangkan bioteknologi dan genomics di I see. Indonesia. Oke. Jadi itu dari sisi biomedical dan genome science initiative, BGS initiative, untuk mendorong penyembuhan yang lebih akurat dengan meningkatkan teknologi genome sequencing. Oke, harapannya memang kita jadi bisa lebih siap juga ya untuk menghadapi krisis-krisis kesehatan ke depan ya. Benar sekali. Jadi inisiatif seperti biobanks yang Yes. sudah banyak juga di luar negeri, bagaimana kita memiliki itu untuk ketahanan healthcare yang ada di dalam negeri. Tapi sudah banyak ya berarti calon-calon startup gitu yang memang fokus di isu terkait dengan healthcare ini. Nah, kita actually ada 2 startups yang kita sudah invest. Satu namanya Nala Genetics, Oke. satu lagi namanya Nusantix. Nusantix. Mereka berdua sangat-sangat leading di bidang genomics dan precision medicine dan mudah-mudahan bisa berguna untuk masyarakat. Oke, mudah-mudahan amin. Oke deh sahabat Kompas, kita sudah membahas mengenai kolaborasi ya, pentingnya kolaborasi dan sudah ada ternyata bukti nyatanya, contoh nyatanya yang dilakukan oleh East Venture dengan supply chain-nya selama pandemi kemarin dan juga ke depan ya, apalagi kita menghadapi tadi ya berbagai berlapis-lapis krisis termasuk potensi-potensi krisis kesehatan ke depannya gitu. Nah oke, mungkin untuk sekarang segini dulu kita ngobrol-ngobrolnya, nanti berikutnya kita akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana Sobat Kompas. Nah Afina, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya nih, ini kita masuk sesi yang lebih santai dikit lagi kayak tadi kuis tapi agak lebih serius sih ini. Oke. Jadi ini aku ada beberapa statement. Jadi Afina tolong jawab iya atau tidak atau setuju atau tidak juga boleh gitu. Nanti kasih alasan juga ya. Boleh dijawab dengan cepat juga seperti yang tadi. Oke, siap. 1. ESG menjadi indikator penting dalam keputusan berinvestasi. Setuju. Setuju. Why? Kita selalu ngeliat prinsip-prinsip ESG yang ada di mind of founder kita dan juga seperti yang tadi diomongin untuk growth stage startup pastinya kita lihat apakah mereka akan menerapkan prinsip-prinsip ESG. Kalau enggak, kita nggak invest. Oke, sip. Berikutnya,
ekonomi sirkular itu lebih dari sekedar mengelola sampah. Setuju banget. Karena bukan hanya mengolah sampah, sekarang itu banyak proses-proses seperti upcycling yang bisa menghasilkan barang-barang yang lebih environmentally friendly dan Oke. juga carbon footprint-nya hampir nol. Lebih Karena kalau oke. misalnya barangnya itu upcycled dan Hmm. recycled itu jadi nggak ada carbon footprint-nya ke belakangnya. Dari sisi penghitungan carbon ya. Iya. Oke, ini memang orang masih sering salah kaprah ya, mikirnya memang ekonomi sirkular itu cuman sekedar mengolah sampah gitu. Oke, segitu dulu aja. Ini sekarang nggak terasa nih kita udah masuk ke dalam sesi terakhir. Nah, Afina, tadi kita udah membahas soal banyak hal lah terkait dengan sustainable business itu gitu. Strateginya, lalu juga pentingnya kolaborasi gitu. Tapi kayaknya kurang sih kalau misalnya kita nggak membahas mengenai person yang ada, yang terlibat di dalamnya ya gitu ya. Leadership-nya seperti apa gitu. Karena kalau enggak ya nggak akan bisa juga berjalan ya sustainable business itu tanpa leadership yang kuat gitu. Nah ini dikaitkan lagi nih sama nanti tahun 2030 kita akan bonus demografi gitu. Akan ada banyak anak-anak muda akan mulai mengambil take role lah dalam perubahan di masyarakat gitu. Nah kalau melihat tadi ya soal aspek bisnis berkelanjutan ini semakin penting gitu ke depannya. Kalau menurut Afina sendiri sudah siap gak sih generasi muda kita untuk mengembangkan green leadership gitu? Gimana caranya supaya generasi muda ini lebih aware? Atau mungkin sudah aware ya? Biasanya kan generasi muda lebih aware dengan hal-hal seperti ini. Kalau menurut Afina gimana? Menurut aku generasi muda sekarang lebih aware memang. Tapi kalau dipanggil green leadership menarik ya, karena menurut aku leadership itu bukan ada green leadership atau brown leadership, tapi cuma one leader gitu basically. Sama kayak kita ngomongin kita sih pengennya bukan female leader atau male leader gitu. Kita juga maunya dipanggil leader gitu basically, regardless of gender, regardless of practice. Jadi menurut aku leader ke depannya memang harus punya mindset ESG ini gitu. Dari sisi bagaimana selain memikirkan tentang keuntungan perusahaan, tapi juga memikirkan tentang karyawannya, memikirkan tentang dampak sosial dan environment. Mungkin itu dari aku. Dan memang sudah lebih aware ya tadi ya generasi muda. Menurut aku milenial, Gen Z itu justru generasi yang sangat-sangat aware tentang lingkungan. Oke. Nah tadi kan kamu juga menyebut ya soal selain green leadership tadi woman leadership gitu ya. Meski kita memang lebih memilih untuk disebut leader ya, memang tidak ada perbedaan dong seharusnya gitu. Nah kalau kita lihat nih di sektor digital, ini kan mulai muncul ya beberapa beberapa perempuan yang memang menjadi pemimpin atau pendiri startup itu sendiri gitu. Dan juga udah banyak juga startup yang concern ya dengan isu-isu keperempuanan gitu terkait dengan isu kesetaraan gender dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya kita mengutip studi yang dilakukan oleh Boston Consulting Group di tahun 2020, industri teknologi di Asia Tenggara ini kan cukup beragam ya. 32% wanita itu bekerja di sektor tech gitu. Namun memang sebenarnya masih sedikit gitu yang menjadi pendiri startup di regional Asia Tenggara gitu, termasuk juga di Indonesia. Nah, benar nggak sih seperti itu kalau dalam konteks kita ya, kita melihat konteks di Indonesia. Kalau menurut Afina dari pengalaman selama ini gitu, seberapa diversified sih sebenarnya ekosistem startup ini gitu terhadap tadi kesetaraan gender ya? Iya. Memang masih ada gender gap ya, dan mungkin tuh bukan hanya di industri startup atau investasi, tapi di berbagai macam industri yang ada di Indonesia dan globally. Dari sisi East Ventures, karena kita juga mengetahui ada masalah ini, kita tahun ini launch a program namanya Women with Impact. Di situ kita fokus dari sisi bagaimana kita bisa mendukung tempat kerja yang lebih baik dan friendly untuk wanita gitu. Dan karena kita juga banyak wanita nih di East Ventures, 52% dari tim kita itu perempuan, 40% dari senior management kita adalah perempuan. Jadi kita juga banyak diskusi bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh perempuan-perempuan gitu. Misalnya apalagi kalau udah mulai berkeluarga dan punya anak, kan jadinya pasti harus membagi-bagi waktu ya, dan tempat kerja yang sangat mendukung bagaimana kita bisa tetap untuk bisa lanjut bekerja gitu, daripada harus memilih, itu sangat-sangat penting. Nomor 2 dari sisi berapa besar investasi yang bisa masuk ke women founders juga. Di sini kita lihat selama ini karena banyaknya investors yang kebanyakan laki-laki dan juga startups yang tadinya kebanyakan laki-laki, jadinya tuh untuk komunitas wanita dari sisi investor dan startups
lebih kecil. Dan dari situ kita ingin membangun lebih banyak komunikasi dan networking sehingga lebih banyak startup founders yang wanita juga ada kesempatan untuk bertemu, bertukar pikiran dengan investors dan startup-startup yang lain. Yang ketiga, inisiatif yang kita majukan adalah women di leadership. Jadi yang kita lihat dari sisi wanita yang lulus sekolah itu mungkin hampir 50-50% nih yang lulus kuliah di Indonesia dan di banyak negara-negara yang lain. S1 ya, terus level S1 gitu. Level S1. Dari sisi yang masuk ke tempat kerja, tadi statistiknya sekitar 30%. Begitu kita lihat ke sisi CEO atau board level, itu turun Lebih rendah. drastically ke belasan persen. Nah, apa sih masalahnya dari pada waktu kita mulai kerja sampai kita ada di leadership position, kenapa turunnya banyak sekali? Di situ kita juga mengulik permasalahan-permasalahan tersebut dan membuka komunikasi bagaimana perempuan-perempuan juga bisa masuk ke leadership position. Problemnya apa sih tadi? Barrier-nya apa berarti? Banyak ya, jadi banyak dan itu juga masih diperbincangkan. Tapi masalah-masalah seperti misalnya, bukan masalah mungkin ya, tapi kondisi-kondisi gitu, kondisi-kondisi seperti punya anak gitu misalnya kan. Jadi waktunya lebih terbatas. Atau mungkin seperti adanya persepsi bahwa wanita harusnya di rumah, laki-laki yang bekerja. Jadi kayaknya banyak banget kondisi-kondisi dan persepsi-persepsi yang kita memang harus tangkas dan lebih komunikasi ya dikedepankan. Dan juga yang paling penting menurut aku tuh support dari para laki-laki. Karena wanita kita juga nggak bisa maju sendirian gitu. Dan kita juga nggak bisa dorong dari sisi suara-suara wanita. Karena in reality gitu, realitasnya 80-90% leaders kita tuh laki-laki. Jadi kita juga perlu dukungan-dukungan dari leaders laki-laki kita untuk bisa menutup kesetaraan gender yang ada di sini. Oke, kembali lagi tadi kolaborasi ya, termasuk kolaborasi lintas gender ya. Benar. Kalau di portofolio East Venture, udah banyak gak sih sebenarnya startup-startup gitu yang memang dipimpin oleh perempuan? Di East Ventures kita punya 25% dari startup kita yang led or co-founded by women. Di situ juga kita pengen lebih banyak lagi. Memang udah lebih bagus dibanding industri nih. Industri itu sekitar belasan persen, kita udah di 25%. Tapi makanya inisiatif-inisiatif seperti Women with Impact ini sangat penting supaya kita bisa lebih banyak juga funnelnya untuk bisa melihat women-led startups. Mungkin aku juga mesti bilang, kita bukan mau investasi di women-led startups hanya karena mereka di-led oleh women. Kita maunya lihat equal opportunity antara women and men. Cuma dari sisi itu kita mau membuka funnel yang lebih besar lagi supaya kita bisa bertemu lebih banyak startups yang founded by women. Ada nggak sih target gitu ke depan mau berapa sih startups yang founded by women yang akan diini oleh East Venture gitu? Nah, itu kita nggak mau mengeset target karena itu nanti jadi justru imbalance gitu ya. Jadi kita pengen ngelihatnya women-led startups dan men-led startups on the same equal field dan regardless of gender. Jadi kita juga nggak mau kita nggak investasi di startup karena dia yang ngelit cowok gitu kan. gitu Jadi juga it ya. has to be equal opportunity. Access ya, equal access, equal opportunity. Menarik. Nah ini terakhir nih, tapi bukan yang paling terakhir juga sih. Harapan apa sih sebenarnya yang Afina ingin capai gitu dari potensi Indonesia menuju implementasi bisnis berkelanjutan ke depan gitu? Kalau meminjam kata-kata dari IMF kemarin, Indonesia itu seperti titik yang terang benderang di antara kesuraman yang ada di dunia. Mungkin harapan dari kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi kita sekarang ini yang ada di Indonesia yang seperti titik benderang ini, supaya kita bisa garner lebih banyak support dan investasi untuk masuk ke dalam Indonesia, untuk mengedepankan ekonomi nasional kita yang lebih baik lagi ke 10-20 tahun selanjutnya untuk masyarakat semua. Jadi memang ini peluang untuk kita ya. Krisis ini membawa banyak ketakutan tapi juga sebenarnya membawa peluang untuk kita tadi lebih menerapkan prinsip ESG. Benar banget. Dan kalau yang tadi kita ngomongin tentang bonus demografi, ini sangat penting banget buat Indonesia bagaimana kita bisa leap untuk membangun GDP per kapita kita untuk double atau triple dalam 10 tahun ke depan. Sip.
Nah sahabat Kompas, dari obrolan kita tadi udah berapa menit ya? Cukup lama ya ngobrol-ngobrolnya ya Alvina ya? Lumayan. Lumayan capek nih, lumayan surat. Nah tadi kita lebih paham jadinya ya tentang implementasi prinsip bisnis yang berkelanjutan, strategi apa yang harus ditempuh, bagaimana sih sebenarnya landscape yang ada sekarang, tantangan yang ada ke depan dan seberapa penting kolaborasi dan juga tadi ya equal access, equal opportunity gitu. Bagaimana startup dan juga prinsip bisnis berkelanjutan ini memang bisa mendorong dunia yang lebih sejahtera dan lebih equal gitu ya, lebih inklusif gitu. Oke deh sahabat Kompas, sungguh menarik pembicaraan tadi, cuman semua hal harus berakhir ya sayangnya. Jadi sampai di sini dulu nih bahasan CEO Talks kita kali ini terkait dengan bisnis berkelanjutan bersama dengan East Ventures. Alvina makasih banyak, sudah Mbak meluangkan Agnes. waktu, sudah ngobrol-ngobrol, sudah tadi udah main-main kuis juga ya kita ya. Semoga sehat selalu. Sama-sama. Amin. Semoga East Venture juga selalu berperan lah membawa kemajuan dalam perekonomian kita. Amin. Thank you, Thank you, Alvina. Mbak Agnes. Thank you. Ya. Buat sahabat Kompas yang ingin tahu lebih lanjut nih tentang topik-topik CEO Talks yang lainnya, kamu bisa buka Instagram dan langsung aja follow @kompas100 CEO Forum. Bukan cuma CEO Talk saja loh, kita juga akan ada rangkaian-rangkaian acara lainnya dari Kompas 100 CEO Forum ke-13 powered by East Ventures yang bisa diikuti oleh seluruh generasi. Jadi jangan lupa nyalain notifikasi biar kamu selalu update. Dengan ini saya Agnes Theodora pamit undur diri. Bye! Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal. Untuk mendengar lebih banyak hal. Untuk memahaminya dan memperjuangkannya. Membaginya tepat waktu. Agar lebih banyak yang mendengar. Lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti.